Salam, selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudari kasih Tuhan. Kita jumpa kembali pada hari Minggu tanggal 25 September 2022 dalam renungan harta sepanjang masa yang merupakan rangkaian khotbah hamba Tuhan almarhum Bapak Pendeta Dr. Yakub Nahuwai MA yang berisi 365 inspirasi yang akan membantu kita menemukan rahasia kehidupan dalam hari-hari hidup yang kita jalani. Untuk itu mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, dengan pertolongan Roh Kudus-Mu Engkau kembali membawa kami masuk dalam hadirat-Mu, bersekutu dengan-Mu, menyembah, memuji dan memuliakan nama-Mu. Lebih dari itu, kami rindu mendengarkan isi hati Tuhan melalui pembacaan dan perenungan firman-Mu di malam hari ini. Roh Kudus mengurapi kami semua, mengurapi tempat dimanapun kami berada, dan hanya di dalam kuasa nama Tuhan Yesus kami patahkan semua siasat dari yang jahat. Terima kasih Bapa, kami siap untuk mendengarkan isi hati-Mu. Amin. Firman Tuhan bagi kita terambil dari Mazmur 139 ayatnya yang ke-18. Jika aku mau menghitung, ulangi, jika aku mau menghitungnya, itu lebih banyak daripada pasir. Apabila aku berhenti, masih saja aku bersama-sama Engkau. Hitung berkat sendiri, bukannya berkat orang lain. Itulah judul renungan kita di malam hari ini. Menghitung berkat sendiri dan bukan berkat orang lain adalah tindakan yang bijaksana. Pertanyaannya, mengapa? Karena menghitung berkat sendiri menciptakan rasa bangga dan kagum akan Allah. Kita lalu menyadari betapa tinggi, besar, dahsyat dan luar biasa Allah itu. Seperti yang terjadi pada diri Daud, Raja Israel. Daud merenung, membayangkan dan menghitung-hitung anugerah Allah, bagaimana dia diciptakan dalam rahim ibu. Mazmur 139 ayat 13. Bagaimana alat-alat tubuh kita dibentuk. Ginjal, jantung, paru-paru, usus, otak, hati, dan bagian tubuh yang sangat penting dan menentukan. Tinggi badan, warna kulit, bentuk badan, raut muka, bentuk bibir, bentuk gigi, bentuk hidung, bentuk jari tangan dan kaki, dan banyak lagi yang lainnya. Semuanya buatan Allah secara khusus dan menakjubkan. Raja Daud mengatakan bahwa jika dia merenungkan dan menghitung karya Allah dalam penciptaan dirinya, maka betapa sulitnya pikiran Allah. Jumlahnya terlalu besar, lebih banyak dari pasir di tepi pantai. Mazmur 139 ayat 17 dan 18. Kita tidak dapat mengikuti pikiran Allah karena lebih tinggi dari langit dan lebih dalam dari lautan.
lebih luas dari samudra, dan lebih banyak dari pasir. Nabi Yesaya mengatakan bahwa seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah jalan Allah dari jalan kita dan rancangan Allah dari rancangan kita. Yesaya 55 ayat 9. Merenungkan pikiran dan rancangan Allah bagi kita menciptakan rasa kagum, hormat, dan tekad untuk menjadikan Dia dan Dia saja Tuhan dan Allah kita satu-satunya. Seperti apa yang diungkapkan pemazmur. Siapa gerangan ada padaku di sorga selain Engkau? Selain Engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Mazmur 73 ayat 25. Yosua berkata kepada bangsa Israel, tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah hanya kepada Tuhan. Yosua 24 ayat 15. Daud tidak saja merenungi dan menghitung cara berpikir Allah dalam proses penciptaan dirinya dan kehidupan Allah yang dikaruniakan, tetapi dia juga menghitung berkat Tuhan lain yang menyertai kehidupannya. Kecukupan jasmani sehingga tidak berkekurangan dan meminta-minta roti. Mazmur 37 ayat 25. Pengampunan segala kesalahan, penyembuhan segala penyakit, memahkotai dengan kasih setia dan rahmat, dan memuaskan hasrat dengan kebaikan. Mazmur 103 ayat 3 sampai dengan 5. Semua ini membuat kita memuji Tuhan, mensyukuri anugerahnya, dan tidak melupakan segala kebaikannya. Mazmur 103 ayat 1 dan 2. Jika kita menghitung berkat orang lain dan bukan berkat sendiri, maka yang timbul di hati adalah iri hati, cemburu, rasa tidak puas, dan rasa tidak nyaman, seperti apa yang terjadi pada diri pemazmur. Sebab aku cemburu kepada pembual-pembual, kalau aku melihat kemujuran orang-orang fasik. Sebab kesakitan tidak ada pada mereka, sehat dan gemuk tubuh mereka. Mereka tidak mengalami kesusahan manusia, dan mereka tidak kena tula seperti orang lain. Mazmur 73 ayat 3 sampai dengan 5. Menghitung berkat orang lain bukan saja merusak diri, tetapi merusak hubungan kita dengan Allah, karena membuat kita merasa Allah tidak adil dalam memperlakukan kita. Dan sikap seperti ini dianggap Allah sebagai tindakan kurang ajar. Jadi sekali lagi, ketika kita menghitung berkat orang lain, sama saja kita merusak diri kita, merusak hubungan kita dengan Tuhan. Karena kita merasa Tuhan tidak adil. Dan justru ini adalah tindakan yang kurang ajar. Maliaki 3 ayat 13 sampai 15. Demikian firman Tuhan dan renungannya bagi kita di malam hari ini. Sekali lagi, marilah kita menghitung berkat kita sendiri, bukan berkat orang lain. Sebab sesungguhnya berkat Tuhan melimpah atas kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus.
Engkaulah yang telah menyampaikan kebenaran kekal firman-Mu bagi kami di malam hari ini. Tuhan memperingatkan kami ketika kami percaya kepadamu, berkat-Mu tidak pernah berhenti mengalir dalam kehidupan kami. Karena itu janganlah kami menghitung berkat orang lain. Karena itu akan mendatangkan iri hati, dengki, dan merasa tidak puas dengan apa yang Tuhan berikan pada kami. Karena itu Tuhan, biarlah kami mensyukuri setiap berkat yang berasal dari Tuhan. Karena apa yang datang dari Tuhan itu memberikan kebahagiaan, ketentraman, kedamaian, dan sukacita bagi kami. Untuk itu ya Bapa, teguhkan firman-Mu dan renungannya bagi kita, bagi kami semua di malam hari ini. Dan itu menjadi pedoman di dalam kami menjalani kehidupan yang Tuhan melayakkan bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.